Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam penayangan video ini, sebelumnya perkenalkan, nama Ana Muhammad Syamrizky dari Siti Hidayatun Najah Bekasi, kelas PGMI B1. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah sejarah yang diampu oleh dosen pengampu Ustadz Muslim MPD. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak teman-teman untuk belajar bareng. Nah, teman-teman, pada pembelajaran materi hari ini yaitu adalah Perang Uhud, antara kemenangan dan ujian keimanan. Pada latar Perang Uhud, sebagai kita ketahui, pada Perang Badar, pasukan Muslim yang hanya berjumlah 313 orang berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang berkekuatan 1.000 orang. Kekalahan itu membuat para pemimpin Quraisy di Mekah sangat malu dan marah, terutama tokoh-tokoh seperti Abu Sufyan dan Hindun atau istri Abu Sufyan. Mereka bertekad untuk membalas dendam, maka setahun setelah Perang Badar, Quraisy mengerahkan pasukan besar kembali, kali ini menuju Madinah. Pasukan bertemu. Pasukan Quraisy datang dengan kekuatan 3.000 prajurit, 200 pasukan berkuda, dan 700 pasukan berzirah besi. Sementara itu, Rasulullah SAW mengumpulkan sekitar 700 pasukan Muslim, jumlah yang jauh lebih kecil. Pertemuan terjadi dekat Gunung Uhud, sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Rasulullah kemudian menyusun strategi. Beliau menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit kecil yang sekarang dikenal sebagai Bukit Pemanah atau Jabal Rahmah. Slide berikutnya, perintah Nabi yang tidak dipatuhi. Rasulullah SAW memberikan perintah tegas kepada para pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Beliau bersabda, "Lindungi punggung kami, jangan kalian tinggalkan posisi ini, walaupun kalian melihat kami berhasil mengalahkan musuh, dan jangan kalian tinggalkan posisi ini, walaupun kalian melihat musuh berhasil mengalahkan kami." Ini adalah instruksi yang sangat jelas. Tugas mereka bukanlah menyerang, melainkan melindungi pasukan Muslim dari serangan dari belakang. Slide berikutnya, awal pertempuran Muslim atau Muslim unggul. Pertempuran pun dimulai dengan semangat jihad yang tinggi. Pasukan Muslim berhasil mendesak mundur pasukan Quraisy. Beberapa pemimpin Quraisy tewas dan pasukan mereka mulai kocar-kacir meninggalkan medan perang. Dari kejauhan, para pemanah melihat barisan Quraisy melarikan diri. Mereka melihat apa yang tampak seperti kemenangan besar. Banyak pemanah yang dimulai berpikir, perang sudah mulai, ayo kita turun mengambil harta rampasan perang. Lanjut, slide berikutnya, kesalahan fatal para pemanah. Meskipun telah diperingatkan oleh pemimpin mereka, Abdullah bin Zubair, sebagian besar pemanah tetap turun dari bukit. Hanya sekitar 10 orang yang bertahan di posisi, dan disinilah letak kesalahan fatal. Khalid bin Walid, yang saat itu masih kafir dan menjadi komandan kavaleri Quraisy, melihat celah ini, ia segera membawa pasukan berkudanya untuk mengepung pasukan Muslim dari belakang. Pasukan Muslim yang sedang asyik mengumpulkan harta rampasan tiba-tiba diserang dari dua arah, depan dan belakang. Nah, pada slide yang berikutnya, kekalahan dan syahidnya Hamzah. Kekacauan pun terjadi. Pasukan Muslim bercerai. Banyak sahabat yang gugur, termasuk salah satu pahlawan terbesar Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Hamzah gugur di tangan budak Habsyi bernama Wahsy yang diutus oleh Hindun, istri Abu Sufyan, untuk membunuhnya. Bahkan setelah gugur, tubuh Hamzah dimutilasi oleh Hindun, sebuah tindakan di luar batas kemanusiaan. Rasulullah SAW sendiri terluka di wajah dan patah gigi. Beliau jatuh ke dalam lubang yang dipasang oleh musuh.
Dan berikutnya, renungan dan pelajaran untuk kita semua. Perang Uhud berakhir dengan kerugian di pihak Muslim. 70 orang syahid, namun Quraisy pun tidak bisa disebut menang penuh karena mereka gagal menghancurkan Madinah. Dari peristiwa ini, setidaknya ada 4 pelajaran utama yang bisa kita petik. Yang pertama, ketaatan kepada pemimpin adalah fondasi kemenangan. Kedua, keserakahan akan harta dunia dapat menghancurkan persatuan. Yang ketiga, kemenangan tidak selalu berarti tidak ada ujian. Justru ujian terbesar sering datang setelah keberhasilan. Yang keempat, terakhir, kekalahan bukanlah akhir dari segalanya selama kita mau belajar dan kembali kepada Allah. Nah, dan berakhir di penghujung slide ini, dan yang terakhir yaitu adalah penutup. Demikianlah kilasan sejarah Perang Uhud, sebuah peristiwa yang mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, tetapi juga di dalam menjaga ketaatan dan menjauhi keserakahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban Islam. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.